pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru SMP 29 Bengkulu Tengah yang telah menyempatkan waktunya untuk kita mendengarkan pemaparan dari Ibu Depi, salah satu calon guru penggerak angkatan 11 dalam memenuhi tugasnya di modul 1.4, yaitu diseminasi pengabdian budaya positif. Di sini mungkin saya sampaikan sedikit, mungkin ada di benak Bapak Ibu sekalian, apa sih budaya positif? Yang seperti apa bentuknya, kemudian di sekolah itu yang apa yang dinamakan dengan budaya positif, ya kan? Nah, di sini sedikit saya menyampaikan budaya positif itu nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, yang membentuk karakter murid. Misal kita ada 5S istilahnya: salam, tegur, sapa, senyum. Salam, tegur, sapa, senyum. Satu lagi, santun. Ya. Jadi ketika ketemu dengan Bapak Ibu guru, siswa kita bersalaman, kemudian menegur, Bu, selamat pagi Pak. Kemudian attitude-nya bagus. Kemudian apabila kita memanggil siswa kita, dijawab dengan iya Pak, iya Bu. Nah, itu salah satu contoh dari budaya positif. Izin saya memaparkan sedikit, itu untuk yang umumnya. Nanti untuk yang lebih kesignifikannya akan disampaikan oleh Ibu Depi. Nah, kemudian pada kesempatan ini juga kita mendengarkan pemaparan dari Ibu Depi mengenai budaya positif itu bagaimana dan seperti apa. Mudah-mudahan setelah kita mendapatkan informasi nanti dari Ibu Depi, bisa kita terapkan di sekolah. Minimal paling tidak itu tadi Pak, yang 5S tadi. Jadi kalau seandainya kita panggil anak, iya Pak. Kita panggil anak, iya Bu. Iya, yo Pak. Guru manggil menjawab, kan seperti itu para siswa. Nah, jadi kita tanamkan budaya yang religi, budaya yang masih banyak nanti kita dengarkan dari Ibu Depi. Yang jelas itu semua tujuannya, muaranya untuk kenyamanan para siswa kita belajar di sekolah. Jadi kalau kita ada budaya, jelas mereka akan merasa nyaman. Coba kalau seandainya tidak ada budaya, seenak-enaknya saja, kira-kira enak apa tidak? Kita berdiri, siswa berjalan seenaknya aja, atau kita manggil siswa menyahut seenaknya saja, dapat dibayangkan seperti apa jadinya, ya kan Bapak Ibu? Nah, pada kesempatan ini nantinya kita akan mendengarkan pemaparan dari Ibu Depi. Kemudian setelah itu ada sesi umpan balik atau tanya jawab atau refleksi dari Bapak Ibu dari penyampaian Ibu Depi tadi. Tanpa kita banyak membuang waktu, langsung saja kita dengarkan pemaparan dari Ibu Depi mengenai budaya positif di sekolah. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak-Bapak Ibu SMP 29
dan guru SD, bapak-bapak yang telah Aku kau sebuti guru SD. tidak aku pengimbasan itu aku. Ya, itu kan kau 9 tadi. Dia kan kaca dipotong Iya. video. Tidak boleh, memang boleh. Jadi guru bapak-bapak yang telah hadir di sini karena telah memenuhi undangan saya untuk mendengarkan pemaparan saya tentang diseminasi budaya positif di modul 1.4. Karena saya sekarang lagi mengikuti pendidikan guru penggerak, saya telah selesai mengikuti pembelajaran di modul 1, khususnya setelah sampai ke 1.4. Karena di 1.4 ini saya ada tugas, yaitu aksi nyata saya harus memaparkan tentang budaya positif. Jadi aksi nyata ini harus mengundang bapak-bapak, ibu-ibu mendengarkan pemaparan tentang diseminasi budaya positif. Di sini saya sebelumnya mohon maaf, bukan artinya saya menggurui bapak-bapak, ibu-ibu semua, karena di sini adalah kita sama-sama belajar dan apa yang telah saya pelajari di modul 1.4, apa salahnya saya berbagi ilmu kepada bapak ibu dalam pendidikan guru penggerak saya. Selanjutnya, lebih dari itu saya mohon izin kepada bapak ibu untuk mendengarkan tentang diseminasi budaya positif. Di sini saya sudah membuat yaitu PPT saya. Di sini fasilitator CGP saya Ibu Diwina Cahyaningsi yang berasal dari daerah Rejang Lebong. Dia adalah guru SD di Kabupaten Rejang Lebong, dan pengajar praktik saya Ibu Anjasmoro, pendamping saya ya setiap saya melakukan PI. Dia adalah seorang guru SMA di SMA Kembang Seri, dan saya sendiri adalah CGP, baru calon CGP angkatan 11. Selanjutnya di sini yaitu tadi saya akan menyebarkan tentang pengalaman budaya positif yang telah saya pelajari di modul 1.4. Selanjutnya saya mengucapkan selamat datang para guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah yang kita cintai ini ya Bapak Ibu. Semoga apa yang kita harapkan dari materi ini terlaksana untuk kedepannya nanti. Nah, di sini saya di modul 1.4 ini saya telah mempelajari konsep utama tentang budaya positif. Modulnya terdiri dari satu, saya rincikan dulu, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan terakhir, segitiga restitusi. Nanti semuanya nanti akan saya paparkan kepada Bapak Ibu semuanya. Apa itu perubahan paradigma belajar, apa itu disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi dan keyakinan kelas, dan terakhir segitiga restitusi. Nah, yang ini kita buka yang pertama, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru yaitu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran
yang terdefisiensi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujud suatu profil pelajar Pancasila. Dan pastinya Bapak Ibu semuanya sudah tahu dan sudah paham. Ibu, itu agak halus. Bisa dia agak besar Pak Ibu? Kelihatan tak tulisannya? Kelihatan Bapak Ibu Pak? Kelihatan ya. Jadi di sini yang pertama mungkin Bapak Ibu sudah tahu tentang pelajar Pancasila. Pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Setelah itu bernalar kritis. Selanjutnya berbedika global, bergotong royong, dan yang terakhir kreatif. Itu merupakan profil pelajar Pancasila ya Bapak Ibu. Itu semuanya pasti Bapak Ibu sudah mengetahui dan sudah paham tentang profil pelajar Pancasila. Selanjutnya yang selanjutnya yaitu disiplin positif. Disiplin positif di sini adalah dalam budaya kita, makna kata disiplin positif dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan ya Bapak Ibu. Dan selanjutnya sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa memperlakukan dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Dan selanjutnya disiplin positif merupakan satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan suatu tanpa sogokan, ancaman, maupun suatu hukuman ya Bapak Ibu. Itu tentang disiplin positifnya. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Di dalam kebutuhan dasar manusia ada beberapa macam yang harus kita penuhi. Yang pertama, bertahan hidup. Yaitu maksudnya bertahan hidup di sini Bapak Ibu, kita sebagai manusia pasti membutuhkan yang namanya suatu sandang, pangan, dan papan. Dan selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kita sebagai manusia mungkin atau anak-anak kita pastilah membutuhkan suatu yang namanya kasih sayang dan rasa diterima ya Bapak Ibu, dan penguasaan dan kebebasan. Ya, pastilah anak kita memiliki suatu keinginan dia ingin memiliki sifat ini bebas, yaitu bebas misalnya bebas dalam segala hal, misalnya bebas dalam yaitu penghukuman, pembelajaran ya. Nah, itu ya Bapak Ibu. Nah, yang
terakhir yaitu kesenangan. Nah, anak kita mungkin memiliki suatu sifat atau keinginan yang namanya suatu kesenangan. Nah, selanjutnya motivasi perilaku manusia. Dalam motivasi perilaku manusia merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar. Sadar untuk melakukan sesuatu yang tidak dengan tujuan tertentu, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Ini merupakan motivasi intrinsik. Itu maksudnya Bapak Ibu, kalau mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, murid melakukan disiplin karena dia ingin mendapatkan imbalan ini, merupakan motivasi intrinsik. Sedangkan menghargai nilai-nilai kebijakan diri sendiri, murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Itu penjelasannya ya Bapak Ibu, intrinsik, ekstrinsik. Selanjutnya konsep disiplin dengan identitas gagal. Di sini konsep disiplin dengan identitas gagal ada dua Bapak Ibu. Yang pertama hukuman. Hukuman itu terdiri dari menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Yang selanjutnya suatu penghargaan. Penghargaan itu ternyata kita lakukan Bapak Ibu sesuatu yang tidak efektif, merusak hubungan, dalam arti sifat diri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas dan menghargai nilai dirinya. Nah, berarti Bapak Ibu, untuk konsep disiplin dengan identitas gagal, kalau kita melakukan suatu hukuman itu, sebenarnya kalau dalam budaya positif tidak boleh dan tidak usah dilakukan ya Bapak Ibu, karena dia menjadikan kita menyakitkan di sini kita bisa membuat anak tuh menjadi sakit apa bagaimana, tidak, dan anak tidak menjadi nyaman dan merasa takut, menjadikan mereka memaksakan murid menyembunyikan kesalahan. Itu tidak boleh dilakukan kalau dalam budaya positif. Dan penghargaan itu pun kita lakukan sebenarnya tidak efektif ya Bapak Ibu, bisa merusak hubungan, sifat diri. Misalnya kita memberikan anak suatu hadiah, nah yang satu kita berikan dan yang satu lain tidak kita berikan, itu menjadikan suatu keirian, kecemburuan sosial intinya ya Bapak Ibu, tidak bagus. Nah, kalau dalam pembelajaran budaya sipil, contoh aja ranking. Sebenarnya kalau ranking kelas itu tidak usah dituliskan kalau dalam pembelajaran budaya positif, karena ranking kelas itu tidak efektif, tidak bagus dibuat untuk anak-anak yang lain, karena yang dapat ranking itu dia merasa dia paling hebat, paling pintar itu. Dan yang tidak mendapatkan ranking, dia merasa kayak mana ya, merasa iri dengan keberhasilan teman-temannya. Nah, itu maksudnya suatu penghargaan. Selanjutnya konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang pertama, konsep disiplin dengan identitas sukses. Pertama, konsekuensi. Konsekuensi di sini penguatan jangka pendek. Yang kedua, perlu monitoring berkelanjutan. Yang ketiga, stimulus respon. Murid menghormati peraturan. Kehilangan waktu untuk menghubungi kesalahan. Nah, ini konsekuensinya itu artinya
ke suatu ke ke suatu kelanjutannya untuk penguatan jangka pendeknya ya Bapak Ibu. Yang kedua, restitusi. Restitusi di sini murid bertanggung jawab untuk perilakuannya. Yang selanjutnya fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Yang selanjutnya murid menghormati dirinya orang lain. Yang selanjutnya lagi teori kontrol atau dalam arti dirinya memegang kontrol. Selanjutnya murid bersemangat memperbaiki suatu kesalahan. Itu konsep dalam disiplin dengan identitas sukses. Selanjutnya, konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid, yaitu di sini saya jelaskan dulu pengertian restitusi. Pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Yang ini menurut Dasen 2004. Selanjutnya, ciri-ciri restitusi bukan menembus kesalahan namun belajar dari kesalahan. Selanjutnya, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Selanjutnya, mencari kebutuhan dasar, mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Selanjutnya, perbedaan contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Ini saya ambil suatu kasus ya Bapak Ibu. Nah, pada saat siswa tidak mengerjakan PR, yaitu ada yang namanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukumannya, siswa tidak mengerjakan PR di sini, yaitu guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit, dan selanjutnya guru marah dan murid menjadi takut. Konsekuensi yang kita lakukan yaitu guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya, itu konsekuensinya. Terus saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat PR tersebut ya. Terus guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Dan restitusinya, guru menanyakan keyakinan kelas atas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya orang lain. Nah, maksudnya begini ya Bapak Ibu. Di sini kan saya kan ambil contoh suatu kata sering tidak mengerjakan PR. Biasanya kita hukum anak tersebut ya Bapak Ibu, kita suruh dia hormat bendera selama 10 menit. Nah, sudah kita suruh mereka hormat bendera selama 10 menit, terus kita marah mereka dan murid menjadi takut kepada kita. Nah, sebaiknya kita lakukan dengan konsekuensi, yaitu guru memberikan konsekuensinya, yaitu mengajarkan. Kalau dia tidak buat PR, kita suruh dia, yaitu pas PR-nya, pas istirahat atau dikerjakannya sebanyak 3 kali lipat dari PR yang baru sekali dia buat. Guru tegas dan kita harus tegas menghormati dan anak pun tegas terhadap kita menghormati peraturan yang telah kita buat. Sedangkan restitusinya, yaitu maksudnya di sini guru menanyakan, kita menanyakan kenapa dia tidak mengerjakan PR dan siswa itu menjawab, menyelesaikan, yaitu membantu siswa menyelesaikan masalahnya dengan alasan apa dia tidak mengerjakan PR dan dengan alasan apa dia sibuk bermain atau tidak ingat ada PR. Dan di situ kita melihat anak itu melanggar, yaitu
melanggar yaitu keyakinan kelas yang telah disepakati, yaitu anak itu tidak disiplin. Selanjutnya ada yang namanya posisi kontrol restitusi. Posisi kontrol restitusi itu ada yang namanya penghukum, terus ada yang namanya teman, terus membuat rasa bersalah, pemantau, dan manajer. Penghukum itu, teman itu anak-anak kita semua, anak-anak semua, membuat rasa bersalah, dan pemantau dan manajer ya. Nah, ini contohnya ya, yang saya terapkan tadi. Yaitu contoh penerapan 5 posisi kontrol, yaitu kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini saya kasih contohnya. Penghukum di sini yaitu patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Berapa kali ibu guru harus memberikan tahu kamu, guru kecewa sama kamu, itu membuat rasa bersalahnya. Teman, ayolah yang tertib, itu teman-teman yang mengatakan, ayolah yang tertib buat bu guru bangga. Kali ini kamu tidak apa-apa, kamu salah. Selanjutnya pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Manajer yaitu apakah kamu tahu kesalahanmu? Bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Itu sebagai manajer itu apa tindakan yang dilakukan oleh kepala sekolah. Selanjutnya, nah ini tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, sebenarnya Bapak Ibu, dalam modul 1.4 kita mungkin pernah menerapkan yang namanya keyakinan kelas ya, lalu sebagai wali kelas. Nah, keyakinan kelas itu seharusnya jangan buat yaitu peraturan kelas. Nah, kita harus buat yang namanya keyakinan kelas. Seperti saya ya, saya wali kelas 9. Selama saya ikut guru penggerak ini baru saya buat keyakinan kelas untuk kelas 9. Nah, saya mulai dari yang tidak buat PR, tidak datang terlambat. Nah, saya ada sanksi, dan pun yang bolos termasuk itu saya buat aturan keyakinan kelas dan yang apa. Nah, di sini mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Ini contohnya ya Bapak Ibu. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Nah, otomatis kalau kita tidak memakai helm, kalau pada saat kita mengendarai roda 2, kalau terjadi kita kecelakaan, otomatis kita melindungi kepala kita ya Bapak Ibu. Nah, begitu juga mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat. Mengapa? Karena tujuan kita memakai masker di sini, ini contohnya Bapak Ibu, supaya kita terhindar dari debu, misalnya penyakit yang lainnya. Nah, ini kemarin saya melakukan suatu kegiatan membuat keyakinan kelas untuk kelas 9, yaitu untuk kelas 9. Jadi bersama siswa. Sebelum saya melakukan pembuatan keyakinan kelas itu, saya berdiskusi dulu kepada siswa saya kelas 9 tentang peraturan apa saja yang akan kita terapkan untuk di kelas 9 ini. Setelah itu kami merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Nah, di sini kami menempelkan keyakinan kelas ini untuk kelas 9 dan Bapak Ibu. Saya sudah terapkan. Nah, keyakinan kelas untuk kelas 9 SMP kelas 9 yaitu pertama di kelas 9 saya terapkan satu disiplin waktu. Anak itu harus melakukan disiplin waktu. Disiplin waktu di sini masuk jam berapa, datang ke sekolah jam berapa, terus pulang jam berapa. Yang piket
harus datangnya lebih awal dibandingkan yang tidak piket. Yang kedua yaitu keyakinan kelas. Saya buat contohnya untuk kelas 9, belajar dengan antusias, semangat dan percaya diri. Anak itu selalu semangat dalam belajar. Yang ketiga, saling menjaga kebersamaan, keindahan dan kebersihan kelas, yaitu lingkungan kelas. Kalau ada misalnya yang kotor atau sampah-sampah di dekat kelas yang masih belum dibersihkan atau yang masih berserakan harus dibersihkan. Yang keempat, saling membantu dan kerjasama. Sesama teman saling membantu dan bekerjasama. Jangan saling membuli atau yaitu memojokkan atau menyakitkan teman, itu kami buat. Selanjutnya, menghargai guru atau teman yang sedang berbicara di depan. Misalnya kalau dalam sesi belajar ada guru yang lagi berbicara atau lagi menjelaskan pelajaran, siswa yang lain mendengarkan dan menghormati apa yang disampaikan oleh guru. Dan yang selanjutnya, selalu menerapkan 5S yang tadi yang kata Ibu Heni untuk kita terapkan. Pertama, senyum, sapa, salam, segan, santun. Itu maksudnya setiap pagi atau bertemu sama guru harus dilakukan 5S tersebut. Senyum, sapa, salam, segan, dan santun. Terakhir, itu keyakinan kelas 9, gemar membaca dan menulis sebagai budaya literasi. Ini baru kami terapkan di kelas 9, Bapak Ibu. Nah, di sini saya bagaimana pembentukan keyakinan kelas lebih abstrak dari perhatian sedikit saja agar mudah diingat. Maksudnya tuh keyakinan kelas itu tidak usah kayak mana ya, terlalu rumit, tidak usah terlalu panjang apa yang akan dibuat. Yang penting anak itu bisa melaksanakannya, bisa memahaminya. Dan ini contohnya ini cara membentukkan keyakinan kelas berupa pernyataan, universal sesuai dengan kondisi kelas dan sesuai dengan keadaan sekolah juga. Kita membuat keyakinan kelas ini ya Bapak Ibu dibuat dalam bentuk yang positif, artinya apa? Tujuannya itu membuat siswa itu patuh terhadap suatu peraturan. Semua warga kelas sekolah dilibatkan. Lalu membuat kami kemarin sudah kami laksanakan ya, dari tadi saya ada di BBT saya jelaskan. Awal saya masuk, saya membuat keyakinan kelas itu. Awal saya masuk semuanya warga kelas 9 kami libatkan. Maka dari itu semua mereka telah setuju terhadap keyakinan kelas yang telah saya buatkan. Demikianlah pemaparan diskriminasi. Nah ini masih ada segitiga belum. Nah, berarti segitiga restitusi dulu. Nah terakhir segitiga restitusi. Di dalam segitiga restitusi yaitu kita menstabilkan identitas kita semua, akan melakukan hal yang terbaik bisa kita lakukan. Yang selanjutnya validasi tentang tindakan yang salah. Semua pelaku memiliki alasan. Selanjutnya menanyakan keyakinan kita sama memiliki motivasi internal. Dalam segitiga restitusi ini di sini ada kata-kata yaitu kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Selanjutnya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Selanjutnya, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Selanjutnya, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Ini segitiga restitusinya. Nah, ini ada sebuah cuplikan ya Bapak Ibu. Satu contoh kasus kemarin pada saat jam ini penerapan segitiga restitusinya ya Bapak Ibu. Silakan dulu Bapak Ibu. Penerapan segitiga restitusinya kemarin pada sekitar minggu yang lalu. Selesai kok. Ini pada saat
ingin bukan cuci. Suaranya nggak Iko, ada. ya salah Iko. Pak Emil, kenapa suaranya nggak ada Pak Emil? Di laptop aja. Hah? Suaranya di laptop aja. Oh dia laptop. Udah ditulis. Pakai mic. Itu di speaker laptop itu taruh mic-nya. Kedengaran situ. Ini merupakan contoh penerapan segitiga institusi ya Bapak Ibu yang setelah saya lakukan di sini. Ada siswa saya pada saat jam saya namanya Agung ini, dia sering terlambat Bapak Ibu dengan alasan yaitu saya tanyain sama dia kenapa dia sering terlambat, karena kata dia apa? Dia kesiangan, tidurnya terlalu larut malam kata dia. Itu makanya saya melakukan suatu kalibrasi tindakan keyakinan kelas. Nah, jadi Agung di sini termasuk melanggar keyakinan kelas yang yang ini contoh saya ambil ya Bapak Ibu karena ini tujuan saya untuk melanggar suatu tindakan keyakinan kelas yang telah dibuat. Ini saya contohnya ya. Jadi untuk kedepannya si Agung yaitu akan berjanji tidak mengulangi lagi keterlambatan dia tersebut karena suaranya tidak ada ya Bapak Ibu, jadi suaranya suara saya. Nah, untuk kedepannya Agung akan berubah. Nah, jadi Agung di sini yaitu termasuk melanggar keyakinan kelas yaitu dalam segitiga institusi. Ini ada dua kasus ya Bapak Ibu. Saya buat contohnya. Contoh satu lagi yaitu melanggar keyakinan kelas yaitu anak tidak mau menjaga kebersihan. Nah, ini ada satu kasus lagi yaitu dia membuang sampah sembarangan, yaitu dia melanggar, yaitu tidak menjaga kebersihan kelasnya yang saya bilang tadi, yaitu dia membuang sampah enggak pada tempatnya. Dan saya tanya, saya tindaki melakukan tindakan validasinya dengan segitiga fungsinya, yaitu saya tanyakan kenapa kamu membuang tadi sampah bukan pada tempatnya, karena kita telah melakukan yaitu yang namanya suatu keyakinan kelas, kenapa kami lakukan. Nah, jadi katanya dia nggak sengaja nggak mau buru-buru katanya, nggak tahu di mana tempat sampah katanya. Terus dia termasuk melakukan langgar keyakinan kelas dan ini penerapan segitiga institusinya katanya. Karena suaranya tidak ada. Kamu pakai ini. Itu sudah saya melakukan tindakannya. Dan saya menanyakan, ini termasuk keyakinan kelas yang kamu langgar apa? Tidak menjaga kebersihan kelas, yaitu tidak menjaga lingkungan kelas karena membuang sampah bukan pada tempatnya. Sudah. Nah, di sini dalam penerapan program disiplin positif hendaklah guru memiliki standar kepribadian yang sangat profesional dan sosial yang baik, di mana
guru mampu berinteraksi pada posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seseorang, yaitu posisi manajer. Jadi menentukan murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, demikianlah sesi belajar kita hari ini. Semoga bisa dapat menunjukkan suatu pelajaran profil Pancasila Bapak Ibu. Habis inilah pemaparan dari pelajaran saya tentang budaya positif, khususnya di modul 1.4 yang kemarin telah selesai saya laksanakan. Nah, sekarang materinya, pemaparannya sudah selesai. Bagi Bapak Ibu yang ingin menanggapi atau memberi masukan tentang pendidikan saya dalam melakukan calon guru penggerak ini, saya persilakan. Ya Bapak Ibu, tadi sudah kita dengarkan pemaparan dari Ibu Devi yang sangat panjang, dan saya lihat agak lesu dikit. Ada hidangan di depan, silakan dicicipi Bapak Ibu. Kita ice breaking sebentar ya. Mana deh? Kebesaran yang kecil. Yang kita ice breaking dulu. Kita, Bapak Ibu, kita bergoyang dulu senang. Biar dengan senang dan romantis. Senang sudah nih. Terus Senang. ya aduh nih, yang putih di kotak. Langsung komen aja ya. Kita senang itu ya, Bapak Ibu. Aku. Makanlah Bapak. Senang. Ya. Di sini aku Pak. Semangat senang. Iya, makanlah. Makan baru. Tambah. Jadi Bapak Ibu, izin saya sambil menunggu senang tadi, sambil mencicipi hidangan. Jadi saya mengambil garis merah tentang disiplin positif di sini. Kalau di guru-guru merdeka, di pembelajaran kita sekarang itu tidak ada hukuman.
Kalau kemarin kan misalnya anak melanggar, itu tegakkan di lapangan atau itu suruh lari 10 kali lapangan. Nah itu salah satu melanggar dari hak azazi. Nah, anak didik kita ini ibarat gunung es. Jadi yang nampak itu cuma ujungnya aja, cuma atasnya saja. Yang di bawah kita tidak kelihatan. Anak yang kita anggap bandel, kita anggap nakal, itu bukan anak yang yang nakal atau yang bandel atau yang luar biasa. Di Ki Hajar Dewantara, anak ini dinamakan memiliki keunikan. Jadi tidak ada anak yang bandel, tidak ada anak yang bodoh atau anak yang dalam tanda kutip itu tadi. Anak ini memiliki keunikan. Nah, sekarang kita menggunakan kata keunikan. Nah, yang kelihatan oleh kita itu di ujungnya saja. Misalnya itu tadi, boloslah atau terlambatlah atau dia tidak mengikuti pelajaran. Nah, itu semua jangan langsung kita semerta-merta menyalahkan ke murid. Kita langsung menghukum dia, tidak. Kita telaah dulu. Why gitu loh. Kalau bahasa dusun kami why. Ada apa dengan anak ini? Karena itu tadi anak ini diibaratkan gunung es. Jadi yang kelihatan ujungnya saja. Kalau gunung kan di bawahnya itu lebar kan Pak. Ujungnya aja yang meruncing. Di dalamnya panjang kali lebar. Jadi kita selidiki. Ada apa anak ini selalu terlambat? Mengapa anak ini kalau di dalam kelas selalu mengantuk? Mengapa anak ini sepertinya meminta perhatian? Nah, terkadang itu yang terlewatkan oleh kita karena kita terbiasa dengan anak harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, sekarang dengan adanya kurikulum yang baru, kurikulum Merdeka ini, salah satunya programnya guru penggerak, di mana guru penggerak ini diharapkan menjadi transformasi perubahan di sekolah-sekolah. Jadi di sekolah kami sudah ada guru penggerak. Nanti diharapkan Ibu Devi bisa mengibaskannya kepada kami dan menerapkannya di sekolah. Nah, mengenai hukuman dan penghargaan tadi, nah jelas kita sudah tahu, sudah dipaparkan tadi hukuman seperti apa dan penghargaan seperti apa. Disampaikan Ibu Devi tadi tidak ada perankingan di rapor. Jadi kalau kita sudah menggunakan rapor Merdeka Belajar, kurikulum Merdeka tidak ada ranking. Nah, karena setiap anak memiliki keunikan, setiap anak memiliki kompetensi yang berbeda-beda. Ada anak yang unggul di IPS, ada anak yang unggul di matematika, ada anak yang unggul di olahraga. Anak yang unggul di matematika pasti olahraganya rendah, karena dia tidak suka atau tidak mau mengikuti. Anak yang unggul di olahraga pasti matematikanya rendah, tapi dia menang juara lomba lari, yaitu dia menang lomba-lomba apa. Nah, karena itu tadi anak memiliki bakat masing-masing yang tidak bisa dikasamaratakan. Nah, tugas kita bagaimana anak yang unggul di olahraga, di matematikanya bagaimana? Nah, kita menuntun, bukan menuntut Bapak Ibu. Beda. Kalau kita menuntut, anak ini harus dapat nilai sekian, anak ini harus hafal perkalian, anak ini harus bisa ini, bisa itu. Tapi kita menuntun anak ini agar bisa memahami proses matematika. Proses yang kita hargai di sini. Hasilnya bagaimana? Hasilnya ya wajar kalau anak ini tidak sama nilai matematikanya dengan PJOK. Tapi kita telah menuntun dia, kita telah memberitahu dia proses matematikanya itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jangan berharap
anak ini nilai matematikanya bisa sama besar dengan nilai PJOK-nya. Karena itu tadi setiap anak memiliki bakat yang berbeda-beda. Satu lagi kesepakatan siapa itu? Aduh. Satu lagi kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas di sini mungkin Bapak Ibu baru dengar. Kesepakatan kelas ini apa nih? Kalau kemarin peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu yang bikin. Seperti ini. Poin 1, poin 2. Nah, di sini ada namanya kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas di sini anak yang mengutarakan kalian mau belajar nyaman, aman dan bahagia. Nah, seperti apa mengolah kelas ini? Kita hanya menuntun mereka. Jadi anak yang berinisiatif, biar belajar kita aman, kalau nggak keluar kelas, permisi. Nah, oke, sudah ada satu tuh kesepakatan kelas kita. Jika ingin keluar kelas dalam proses KBM, permisi kepada gurunya. Itu lagi belajar ada anak yang terlambat, jelasnya mengganggu konsentrasi anak yang lain kan? Nah, yang terlambat. Itu apa namanya? Kesepakatan kita kalau yang terlambat dia harus misalnya membawa bunga atau menyapu teras gitu. Itu bukan hukuman, itu kesepakatan mereka. Jadi mereka bersepakat kalau terlambat kamu menyapu kelas. Itu kesepakatan yang mereka buat, bukan kita. Kamu kalau terlambat, hukuman kamu mesti ke WC. Itu kalau kita dulu. Nah, kalau ini mereka yang menentukan. Mereka yang membuat, mereka yang menentukan sanksinya apa. Nah, jadi tidak ada tidak ada dongkol di hati mereka. Mereka menyadari, oh iya saya yang salah. Jadi disitulah tadi tidak ada penekanan, pemaksaan. Mereka sadar sendiri. Kita menanamkan kesadaran mereka sendiri. Jadi tidak yang kita memaksakan. Kita tanamkan dulu ke anak seperti itu. Ya, sudah siap? Ya, hanya tadi saya mengambil garis merahnya saja yang dipaparkan oleh Ibu Devi. Ibu Devi sudah luar biasa. Sekarang kita peregangan otot dulu ya Bapak Ibu. Silakan berdiri. Berdiri dulu Bapak Ibu, kita peregangan otot. Tenang dulu Bapak Ibu. Keluar dari sini dapat. Keluar dari kursi dapat kok, tempat yang bergerak. Ayo,
Ayo Pak, Pak, apa lagi? Dapat kan? Oke, terima kasih sudah lumayan peregangan, pegang semua. Iya. Silakan kopi dan tehnya Bapak Ibu. Sudah habis. Ya, habis. Nah sekarang sesi terakhir. Kami mohon tanggapan, sanggahan atau kritik, saran, umpan balik dari Bapak Ibu mengenai pemaparan yang telah disampaikan oleh Bu Devi, karena kami sangat mengharapkan kritik dan sarannya untuk perbaikan ke depannya. Ataupun misalnya ada pertanyaan juga kami persilakan. Silakan mau bicara Bapak. Ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan. Pelaburan dalam park itu menurut kami memang itu menginspirasi bagi anak-anak, mengajak anak-anak hidup ke suatu situasi kelas yang telah menunjukkan dan menanamkan disiplin yang akan timbul dan dia akan dibicarakan kepada anak-anak untuk tentang apa yang akan kita hidup. Namun kalau kita biasakan kalau yang dulu yang namanya peraturan itu memang kadang-kadang memang itulah, maka saya simpulkan yang mana buatlah peraturan itu maka timbullah ini A, ini B, ini C dan sebagainya, karena itu memang sudah tradisi seperti itu, jadi mungkin ambil efektifnya saja langsung dibuat, jadi tidak jauh. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Pak Heru. Itu intinya Pak Heru memberikan masukan ya Pak Heru. Ya, saran. Ya itu sarannya bisa ini saya terima dan bisa saya kaji ulang lagi ya Pak Heru ya. Terima kasih ya Pak Heru. Selanjutnya. Ini kan dokumen. Baterai masih. Ada lagi Bapak? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, Ibu siapa ini Bu Devi Febrianti sebagai salah satu ke-11 dari ke-1 2009. Terima kasih telah mengundang kami terutama guru SD memang ada ada SD dan SMP. Ada di dalam tingkatan kemampuan juga berbeda, dan juga penerapan dalam sistem pelaksanaan ini mungkin agak berbeda. Nah, kami guru SD ini terutama kelas 4 dalam untuk sampaikan itu cukup bagus. Nah, tapi kesulitan bagi kami ini contohnya untuk mengadakan kesepakatan kelasan itu, kalau kelas rendah kelas 1 ya untuk tanggapan anak-anak itu mungkin agak berbeda dengan SMP. Nah, jadi harapan kami itu
kami berharap betul karena di SD kami juga belum ada guru penggerak. Ini seperti yang disampaikan oleh ibu ini, ibu jangan sampai berhenti di sini, maksud saya untuk selalu mengadakan pembahasan seperti ini, bukan hanya di SD ini, bukan hanya kami kelas rendah saja, kalau bisa seluruh kelas kita adakan waktu tersendiri nanti untuk kedepannya lebih efektif lagi, lebih bagus lagi peserta kita lebih banyak, kita sediakan waktu kita merancang. Jadi saya termotivasi sekali ini karena belum pernah ada guru penggerak yang mengadakan pembahasan terutama di SD kan ini belum ada. Nah ini baru dari situ ini. Nah hal-hal seperti inilah saya sudah sampaikan melalui kepala sekolah, melalui pengawas juga beberapa tahun yang lalu itu. Nah karena sekolah kami nggak ada yang mengikuti kegiatan ini, CGP ini atau sudah menjadi guru penggerak, jadi perkembangan untuk kurikulum Merdeka ini ke depannya itu di SD kami ini belum begitu berkembang. Jadi harapan ke depan semoga Ibu Devi bisa terus berkelanjutan, ini memberikan materi bagaimana bentuknya kalau Ibu lebih kalau di tingkat SD itu bagaimana nanti bisa menjadi sumber di sekolah kami gitu. Kalau bisa untuk mungkin itu saja Bu, terima kasih terutama hari ini kami sudah dapat penjelasan tentang perkembangan kurikulum Merdeka yang dilaksanakan di sekolah ini. Mungkin itu saja Bu, kalau lebih kurang mohon maaf, terima kasih Bu yang dapat disampaikan. Ya baik Pak, saya juga ucapkan terima kasih atas kritik dan saran yang membangun untuk kita semua ya Bapak, khususnya kita SMP karena kita berkelangkaan dengan SD. Ya kalau bagi saya ya Pak, ini kan namanya kan suatu program pemerintah. Jadi pemerintah ini mengharapkan seluruh, kalau bisa yang tua-tua nggak apa ikut tentang calon guru penggerak. Karena ini ilmu ini bisa diterapkan, kita mendapat ilmu ini bisa kita terapkan untuk siswa-siswa kita nanti, dan saya berdoa untuk tahun guru penggerak selanjutnya SD ada yang terpanggil guru-gurunya untuk mengikuti CGP ini. Karena proses CGP ini bukan mudah ya Pak. Saya mengalami ini sedikit cerita aja, mengalami beberapa tes untuk mengikuti CGP ini. Bukan langsung bisa ikut karena saya pertamanya kemarin saya awalnya agak down mengikut itu karena banyak memberikan motivasi dan dorongan harus semangat, dan ada juga yang memberikan masukan kepada diri saya. Dan untuk saran Bapak saya ucapkan terima kasih. Saya doakan untuk tahun selanjutnya SD bisa ada calon guru penggerak 1 atau 2 yang ikut mendaftar. Terima kasih ya Bapak. Ya saya doakan Bapak semoga untuk tahun selanjutnya ada. Ada lagi yang ingin memberi masukan atau pertanyaan dari saya? Jadi kalau kita menerapkan yang kelas rendah itu apa seperti itu istilahnya pokoknya cocok untuk kelas rendah. Kalau kelas rendah itu karena kan di tempat saya ada CGP juga yang dari SD 60 Ibu Ulan kenal Bapak ya. Dia juga kelas rendah, tapi dia menerapkan katanya dengan keyakinan kelas dengan yaitu suatu penekanan yang sangat mana ya. Tapi kalau di tempat Ibu Ulan keyakinan kelasnya bisa berjalan Bapak. Dia cerita sama saya, dia maksud saya itu sama kelas 1 juga. Dengan pendekatannya yang sangat ya. Apa yang disepakati itu anak-anak itu setuju dengan pendekatan yang
mendekatkannya terlalu kepada anak-anak itu dengan cara yang pendekatan apa? Salah. Iya, Itu seperti keibuannya. iya. Karena kelas Mengenal keibuannya dan kita sampaikan. iya disampaikan kepada mereka. Iya, karena Ibu Ulan kata dia cerita pada saat kita melakukan pendidikan lokal karya berjalan sama anak kelas 1, 2, 3. Dia banyak belajar cerita dulu. Iya, belajar cerita, Pembahasan ke sekolah lain tidak belajar cerita ada Kita berbagai. sama-sama Tergantung sekolah ya? Iya, sekolahnya masing. Maksudnya Sekarang sekolahnya bukan kan? Ya, saya kira gitu bulan menerapkan sama dia. Tapi biasanya kalau untuk ini dipanggil itu bukan kita seperti kalau yang sudah kita itu lalu bahkan ada sekolah ini, ada sekolah kelas, sekolah ini yang sudah mengikuti kita ini mengarah kepada sekolah yang ditunjuk atau sekolah yang ini mereka akan ada Pak. Itu untuk PP-nya itu. Tenaga praktik. Oke, saya garis merah sedikit. Saya tanggapi sedikit yang disampaikan oleh Bapak Anis mengenai pengimbasan di SD, di kelas rendah ya Pak ya. Nah, sedikit saya berbagi di sini. Kalau untuk di kelas rendah kita menyesuaikan gendernya, menyesuaikan usianya. Anak kelas 1 SD memang dia belum terbentuk pemikirannya, terus apa yang ingin kelas kita, ada sampahnya, sambil kita ajak bermain, ya yang jelas kita sesuaikan usianya. Bagaimana ini sampahnya, kita mau belajar, jadi mereka berinisiatif sendiri kan. Oh iya Bu, kita buang dulu, kita pungut dulu, kan? Pasti di kelas 1 sudah bisa. Kita simpan dulu. Iya, atau kita simpan dulu Bu. Oke, apapun yang mereka katakan, kita ikuti. Di mereka mengatakan kita simpan dulu, kita ikuti, kita simpan. Simpan di mana nak? Di dalam laci. Kita ikuti dulu. Namanya masih di kelas rendah ya Bapak. Nah, setelah sampah itu nanti kan pasti akan ada dampaknya, atau semakin banyak atau seperti apa. Nah, kita tanyakan lagi ke mereka. Nah, sampah ini tadi kalian mau menyimpan. Sekarang kalian mau menyimpannya di dalam laci. Sekarang lacinya seperti ini. Jadi bagaimana? Nah, jadi mereka sendiri yang memiliki atau menemukan idenya. Oh iya Bu, kita buang berarti. Nah, dari kejadian ini, jadi apa anak-anak yang bisa kita ambil ini? Apakah kelas kita mau bersih, mau kotor, atau sampahnya mau kita buang di dalam laci, atau langsung dibuang di tempatnya? Oh iya Bu, kelas itu tak bersih, sampah kita buang kotor. Berarti kesepakatan kelas kita yang pertama, jagalah kebersihan. Sudah dapat satu. Selanjutnya bapak-bapak pasti lebih paham lagi lah seperti apa. Kita ya, kita giring lagi dia, kita ajak lagi dia. Memang itu tadi pelaksanaannya kita sesuaikan dengan usianya. Karena usia bermain ini tadi usia kelas 1. Iya, kita mengajak mereka berpikir dengan cara sambil bermain. Itu yang ditanyakan oleh Bapak Heru tadi. Maaf jika salah Bapak. Lalu bawa sabun. Iya, kalau yang selama ini kan, tampak. Nah, kalau kita sekarang di kurikulum merdeka kita ajar mereka. Jadi kita penyesuaian di usia mereka. Tinggal 1. Iya. Nah, kemudian yang disampaikan oleh Bapak tadi untuk pengimbasan, ya kan pemerintah kan membuat program guru penggerak. Ada statement ganti menteri, ganti pulau kurikulum, ganti presiden, ganti kabinet. Itu terserah mereka yang di atas. Yang jelas kita membuat sejarah kita sendiri. Pemerintah membuat program ini. Oh, saya lah pernah.
saya masuk di situ. Kita ada sejarah kita. Nah, seperti apa program pemerintah buat? Ada cerita kita ke anak, ada sejarah kita, ada kita dikenal orang. Oh, ibu itu dulu guru penggerak. Oh, bapak itu dulu pengajar praktik. Nah, jadi ada sejarah kita sendiri. Enggak kata orang ganti presiden, ganti kabinet, ganti menteri, ganti kurikulum, itu terserah mereka. Yang jelas kita membuat sejarah kita sendiri. Itu kalau saya, maaf sebelumnya. Jadi di dunia guru penggerak ini, saya tertarik oleh pengajar praktik Ibu Depi yang mengatakan kita semua ini, guru ini adalah guru penggerak. Betul, kita semua di sini adalah guru penggerak. Tinggal nawaitu kita. Kita mau bergerak menjadi guru yang kreatif, aktif, atau mau menjadi guru yang datang diam ngajar balik. Diam, pasif. Bergeraknya di mana? Kita bergerak menciptakan metode pembelajaran di dalam kelas, membuat media pembelajaran di dalam kelas. Nah, itu salah satu salah satu gerakan kita, membuat media pembelajaran kita di dalam kelas biar anak-anak lebih tertarik. Kemudian metode pembelajaran kita di dalam kelas kita seperti apa? Ada pembagian kelompok. Jadi tinggal tergantung kitanya lagi, mau menjadi guru yang aktif atau yang pasif ya Pak Heru. Semuanya kita ini adalah guru penggerak. Iya, sesuai kata Ki Hajar Dewantoro. Saya tidak tahu apa itu. Kanso. Itu Pak Heru. Iya, kita mengayomi. Jadi kita di sini, kalau kemarin kita memakai sistem kolonial namanya, yang pemaksaan, main pecut, main tendang, main pukul, itu namanya sistem kolonial. Iya. Sekarang kita merdeka belajar, merdeka mengajar. Apa maksudnya merdeka belajar? Merdeka belajar, guru tidak punya hutang, kan? Merdeka mengajar, kita merdeka membuat metode apa yang mau kita terapkan di dalam kelas. Media pembelajaran seperti apa yang kita terapkan di dalam kelas. Merdeka belajar, anak-anak tidak tertekan. Iya, anak-anak tidak tertekan. Dia memiliki kesadaran sendiri kalau dia ingin belajar, ingin bersekolah. Dengan seperti apa? Ya dengan menciptakan suasana kelas yang nyaman, yang tertib, yang kondusif, yang anak-anak merindukan. Besok dia tak ke sekolah semangat lagi. Besok aku ketemu dengan Pak Heru. Pak Heru kemarin mutar film. Seru. Besok Pak Heru masuk mutar film lagi. Kadang-kadang Pak Heru membuat media pembelajaran melalui film perjuangan misalnya, atau Pak Heru mengajar kelas rendah, kelas 2 SD, mengenal warna. Diputar film, dari film itu ada timbul pertanyaan. Nah, jadi kan anak-anak tertarik kan. Disitulah kita yang disebut sebagai penggerak. Menggerakkan. Iya. Jadi itu benang merah yang saya ambil dari pertemuan, dari beberapa pertanyaan bapak yang sampaikan tadi. Saya mohon maaf apabila kata Ibu Depi tadi menggurui, bukan, hanya mengimbaskan apa yang saya tahu, apa yang saya dapat, saya mengimbaskan ke bapak-bapak. Syukur bapak-bapak mendapatkan informasi baru yang bisa dieksekusi di dalam kelas. Kalau perkara bapak ingin mengundang narasumber ke sekolah, itu bisa Pak, dari guru penggerak, pokoknya dari
organisasi guru penggerak. Di guru penggerak itu ada guru penggerak, ada pengajar praktik, fasilitator, paling atas sekali instruktur. Nah, 4 orang ini silakan, yang mana yang tidak Bapak panggil, mereka siap. Tidak dibayar juga siap. Itulah kalau memang lainnya belum dapat pengajaran. Iya, seperti yang kata Bapak tadi kan. Masalahnya belum semuanya ini sudah kesempatan dapat pengajaran. Untuk itu, minggu ini seperti ini. Eksekusinya di lapangan tidak ngasih tahu Nanti kan? tidak mau sudah, tapi kan itu ada seleksi. Iya mas. Mungkin bisa juga dari guru penggerak yang sudah mendapat sertifikat. Ibu Devi angkatan 11 masih proses belajar sampai bulan Desember ya Bu Devi. Nah, bisa panggil guru penggerak yang angkatan 9 kemarin. Nah, iya, dia sudah mendapat sertifikat. Kita panggil, kita minta dia pengibasan trik and triknya dalam mengisikan esai. Esai esai apa namanya itu Bu Devi? Jawaban esai. Esai ya untuk Tes awal. tes awal dari guru penggerak. Sudah esai nanti ada interview, kemudian ada micro teaching. Micro teaching mengajar. Ya, akan mengajar. Nanti bisa kalau seandainya Bapak-bapak ingin mengundang narasumber itu, saya bilang minimal paling 3, 2 ini tadi, guru penggerak dan pengajar praktik ini bisa dipanggil. Kalau guru penggeraknya yang jelas guru penggerak yang sudah mendapatkan sertifikat. Ya, jadi dia istilahnya itu ilmunya lebih matang karena sudah selesai, sudah diakui. Yang kemarin Pak Sugian. Sugian. Iya. Itu bisa. Oh, Ibu Anjas Moro. Oh, itu bisa. Tidak, itu saya setiap yang punya ini Pak, saya ada di satu. Enggak perlu berkat apa Pak? Minat SD sama-sama. Di dunia guru penggerak ini seperti ini Pak. Tidak ada SPD, tidak ada MPD, tidak ada profesor. Kalau dia di guru penggerak dia sama. Makanya di nama tidak ada gelar belakang. Dan tidak ada kepala sekolah, pengawas atau guru biasa. Selagi dia di guru penggerak, dia belajar statusnya sama. CGP, calon guru penggerak atau guru penggerak. Kepala sekolahnya. Ya, disenggol-senggol dikit. Disenggol-senggol Yang dikit. belakang lain. Ya, sudah merdeka. Sudah merdeka. Makanya ke depannya kepala sekolah itu syarat administrasinya memiliki sertifikat guru penggerak. Jadi kepala sekolah yang belum memiliki catok harus memiliki sertifikat guru penggerak. Atau yang sudah memiliki sertifikat guru penggerak, dia berkesempatan besar untuk menjadi kepala sekolah. Ya tentunya bila yang bersangkutan mau. Tentunya juga apabila kita direkomendasikan untuk kepala sekolah, ya juga kita mengukur kemampuan kita. Ada lagi bapak-bapak sepertinya seru. Iya. Nanti Jadi yang kayak gitu nih yang tidak bergerak jangan bahas di sekolah. Geraknya lain juga Pak. bergeraknya di rumah di sawah. Orang lain luar, kan pasar. kita kan memiliki impian, memiliki tujuan. Jadi ya kalau saya cuma nak jadi guru biasa baik,
saya tidak apa ya Pak Bambang, tidak berambisi untuk menjadi kepala sekolah. Itu kan kembali ke mindset masing-masing. Kalau kita mempunyai impian ingin menjadi kepala sekolah, ingin menjadi pengawas, ya kita ikuti SOP-nya, prosedurnya. Tapi kalau kita ingin kata Ibu Ida, aku tidak tertarik jadi kepala sekolah, pening palaku. Ini yang Iya. Itu kan kembali ke mindset kita masing-masing. Impian kita seperti apa, tujuan kita seperti apa. Bagus sekali Pak Bambang. Sudah? Oke, untuk pertemuan kali ini kayaknya saya itu tidak biasa tegak kalau ngecek. Akhirnya kita sudah berada di ujung acara. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah memberikan waktunya untuk mendengarkan pemaparan pengimbasan program guru penggerak oleh Ibu Depi. Kita doakan Ibu Depi lulus dan C-nya hilang menjadi guru penggerak. Dan selanjutnya kami juga mengharap ada Ibu Depi yang lain, terutama di SD ada yang menyusul. Angkatan 12 sudah buka ya Ibu Depi? Ya, katanya Agustus untuk angkatan. Silakan cek SIM PKB-nya. Kita mendaftar di sana. Dan apabila bapak-bapak, ibu-ibu ada kendala atau ingin bertanya, kami siap. Silakan aja dihubungi. Kita bertetangga, 5 langkah sudah sampai. Ya, seperti lagu Pacarku Emang Dekat. Terus ya kita berharap karena kurikulum ini sudah kurikulum merdeka, jelas ini sangat membantu, bukan hanya membantu, menyampaikan yang kita tidak tahu kita bisa menjadi tahu. Dan saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang telah memberikan kritik dan sarannya. Ini nanti akan kami tampung untuk perbaikan selanjutnya. Akan kami masukkan juga ke dalam tugas-tugas guru penggerak. Apapun itu untuk kebaikan kita semua. Saya selaku moderator pada hari ini banyak salah. Saya ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, dan apabila ada kebenaran yang saya ucapkan itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.